Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran PAI di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Kalau pertemuan sebelumnya kita setelah membahas mengenai surah Al-Qari'ah, mengenai hari kiamat. Kemudian pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas surah Al-Zalzalah yang masih ada kaitan dengan surah Al-Qari'ah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, itu tadi pembacaan dari Syekh Misyar Rasyid. Kita masuk ke dalam penjelasan apa itu surah Al-Zalzalah, sebab turunnya surah Al-Zalzalah. Oleh karena itu persiapkan buku tulis dan buku paket, kemudian tonton video ini sampai habis. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penjelasan surah Al-Zalzalah ya. Surah Al-Zalzalah itu terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam surah Madaniyah ya. Kalau kemarin surah Al-Qari'ah itu termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, kalau sekarang Madaniyah, artinya adalah surah yang turun ketika Nabi telah hijrah atau surah yang turun di kota Madinah. Nah, kemudian apa sih asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul itu sebab penyebab turunnya ayat Al-Qur'annya. Nah, asbabun nuzul dari surah Al-Zalzalah ini adalah kaum kafir yang sering menanyakan tentang hari perhitungan. Nah, dalam hal ini misalnya mereka mengatakan seperti yang disebutkan di dalam surah lain, Yasin ayat 48, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah, dan mereka orang-orang kafir itu berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu benar-benar orang yang benar. Nah, ketika itu orang kafir selalu menanyakan mengenai hari kebangkitan, dan maka turunlah surah Al-Zalzalah ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ayat pertama dan ayat kedua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ditanggungnya. Nah, apabila hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat lain pun dijelaskan. Jadi ayat pertama itu kan apabila bumi diguncangkan dengan keguncangan yang dahsyat. Nah, mengenai guncangan bumi. Nah, di dalam surah lain disebutkan ya ayyuhan nas suttaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adim. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan sangat dahsyat. Nah, jadi ayat ini ditafsirkan oleh ayat lain mengenai goncangan ya. Nah, tadi dikatakan apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, ayat ini memberikan penjelasan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat ketika terjadi hari kiamat itu. Dengan maksud buat apa? Agar kaum kafir mau memikirkan situasi hari itu sehingga mereka insyaf dari kekafirannya. Kemudian dilanjutkan pada ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha.
telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, kan? Nah, pada ayat kedua ini di situ dijelaskan bahwa bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, baik itu logam, mineral, maupun orang-orang yang sudah terkubur, yang sudah menjadi mayat di dalam perut bumi itu dikeluarkan ketika hari kiamat. Yang ada di perut bumi dikeluarkan. Karena guncangan yang dahsyat itu sampai bumi mengeluarkan seluruh isinya. Ini menambah gambaran kuat dan hebatnya gempa besar ketika hari kiamat itu. Sehingga guncangan bumi yang sedemikian hebat menjadikan bumi dengan segala isinya yang tersimpan di perut bumi itu dibongkar keluar. Tidak ada lagi yang tersembunyi sampai tulang-tulang manusia yang 100.000 tahun telah terkubur di balik kulit bumi pun akan terbongkar keluar, ya. Nah, ini menandakan bahwa ketika kejadian hari kiamat tersebut sangat dahsyat bencana yang terjadi sampai seluruh apapun yang ada di perut bumi dikeluarkan. Kemudian kita masuk ke penjelasan ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Nah, ayat ini menggambarkan kondisi manusia pada saat itu. Karena begitu dahsyatnya peristiwa yang manusia saksikan hingga mereka bertanya-tanya apa yang terjadi pada bumi ini dan peristiwa apakah yang terjadi ketika itu. Karena ketika itu belum pernah terjadi bencana yang sangat dahsyat yang terjadi sebelum-sebelumnya, sehingga manusia bertanya-tanya. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, ayat ini adalah jawaban dari waqalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ketika itu hanya bumi yang akan menceritakan apa sih yang terjadi selanjutnya. Maksudnya adalah bahwa keadaan bumi yang berguncang itu memberitahukan gempa dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka lihat dan mereka alami tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang biasa terjadi di alam dunia ini, melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ke ayat kelima, bi anna rabbaka awhalaha. Nah, Al-Qushaini menjelaskan seperti penjelasan Buya Hamka pada tafsir Al-Azhar yang mengatakan bahwa bumi berguncang, kemudian rusak, hancur, dan runtuh itu semua hanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kemudian masuk ke penjelasan ayat ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi, ketika hari kiamat itu terjadi dan bumi mengalami kehancuran total, maka lahirlah yang disebut dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Nah, ketika itu manusia terlahir kembali sesuai dengan jalannya masing-masing, sesuai dengan amalnya masing-masing. Orang-orang soleh tidak akan sama jalannya dengan orang-orang yang jahat. Demikian juga jalan yang akan dilalui oleh orang-orang yang taat pasti berbeda dengan jalan yang dilalui oleh orang-orang yang suka berbuat maksiat. Nah, jadi masing-masing orang itu menghadapi urusannya sendiri-sendiri untuk diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan yang mereka kerjakan di ketika waktu ia masih hidup. Nah, kemudian kita masuk ke ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya ia akan mendapatkan balasan juga. Ini ayat ke-7 dan ayat ke-8. Nah, dalam kedua ayat ini disebutkan zarrah, ya.
yang dapat kita artikan dengan debu. Padahal zarrah itu lebih halus daripada debu. Artinya sebuah objek yang sangat kecil, sebuah benda yang sangat kecil zarrah itu. Nah, pada zaman modern ini kita bisa menyebutnya dengan atom, ya. Nah, ahli fisika Arabi menyebutkan zarrah itu dengan al-zauharul fard, yang artinya benda yang sangat halus yang tidak dapat dibagi lagi, ya. Jadi itu benda tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan manusia dan kegiatan hidupnya. Jadi ketika manusia mengerjakan suatu amal perbuatan, baik itu baik atau buruk, sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 bab 1 kita telah selesai. Kita membahas mengenai surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Nah, silahkan absen di kolom komentar. Kita tutup pertemuan pada kali ini. Nastatim darsana bi qiraati alhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.